ada 8 pokok bimbingan mu'alif sholawat wahidiyah. Maksudnya bimbingan penyusun sholat wahidiyah ini. Selain sholawat wahidiyah, doa-doa yang dibaca ini ada lagi ajaran pokok 8 itu loh. Fafirru ilallah itu artinya larilah kembali pada Allah. Larilah kembali pada Allah maksudnya melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Fafirru ilallah, maksudnya begitu. Orang yang ingin melakukan kebaikan ini tidak sempurna kalau tidak mengikuti 8 pokok ini. Ini menurut mu'alif sholawat wahidiyah yang dibimbingkan kepada kita pengamal sholat wahidiyah. Yang pertama adalah lillah. Lillah ini maksudnya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, apakah itu harus dilakukan atau itu anjuran saja? Kalau di dalam Islam itu yang hukumnya wajib atau sunnah atau mubah gitu ya. Ini supaya diniati hanya ibadah kepada Tuhannya. Sehingga makannya dinilai ibadah, kerjanya dinilai ibadah, duduknya dinilai ibadah, istirahatnya dinilai ibadah. Semuanya menjadi kegiatan yang bermotivasi ilahi, yang bernilai ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini maksudnya itu yang satu itu, lillah. Kemudian ada billah. Supaya kita tidak menyekutukan Tuhan yang Maha Esa, bahwa hakikinya yang wujud adalah Tuhan. Manusia ini tidak wujud. Manusia ini ada, makhluk ini ada karena diadakan oleh Tuhan. Di dalam melaksanakan kegiatan itu kita dibimbing untuk menerapkan di hati kita bahwa seluruh makhluk yang ada termasuk diri kita ada seperti ini. Kita bisa melihat, mata kita, telinga kita bisa mendengar, akal kita bisa menemukan, hati kita bisa merasakan. Ketika kita bergerak dan diam, ini selalu sadar kepada Tuhan bahwa yang menciptakan dan menggerakkan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini supaya tidak menyekutukan Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang merasa bisa melihat sendiri matanya, ini menyekutukan Tuhan. Yang bisa melihat itu hanya Tuhan. Manusia ini bisa melihat karena diberi kemampuan melihat oleh Tuhan. Nyatanya sama lihat itu yang sudah ngantuk, udah gini-gini, walaupun punya mata tidak kelihatan, itu telinganya masih nempel. Loh, saya ngomong buanter gini ya tidak dengar, padahal telinganya masih kantil, masih apa, melekat, karena tidak diberi kemampuan untuk mendengar oleh Tuhan ketika ngantuk. Padahal itu ya telinganya masih ada. Ini contoh kecil. Contoh kecil seperti itu. Jadi kita sadari bahwa seluruh makhluk ini yang menciptakan dan yang menggerakkan adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita manusia, kita makhluk ini hanya diberi kemampuan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini kita terapkan dalam hati kita. Kalau tidak seperti itu, namanya menyekutukan Tuhan, bahkan merasa menjadi Tuhan. Itu bila. Kemudian ada lirrasul, ada birrasul. Lirrasul ini di samping ketika kita melakukan kegiatan yang baik tadi, kita niati ibadah pengabdian diri kepada Tuhan yang Maha Esa, juga kita niatkan di dalam hati kita, kita ini mengikuti tuntunan utusan Tuhan yang Maha Esa. Utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa ditinggalkan, langsung kepada Tuhan ya, jadi Rasul sendiri ya. Jadi mesti ada utusan kita menerima ini. Lah kita juga niat mengikuti utusan Tuhan. Seperti itu. Ini lillah billah lirrasul. Kemudian ada birrasul. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, di samping terasa dan merasa bahwa yang menggerakkan dan menciptakan adalah Tuhan, kita juga merasa bahwa kita bisa melakukan kebaikan itu karena jasa
dari utusan Tuhan yang Maha Esa. Tidak diakui sendiri kemampuannya sendiri, tapi itu karena jasa dari utusan Tuhan. Supaya tidak sombong gitu loh, nggih. Tidak sombong. Ini sudah lillah billah lirasul birasul ya. Ada lagi apa itu? Lilghos bilghos. Lilghos bilghos itu, al-ghos itu kita percaya bahwa Tuhan ini setiap 100 tahun itu mengutus seseorang, memberi tugas kepada seseorang. Nah, ini juga kita niatkan di Wahidiyah ini tidak penting mengetahui siapa hostnya, siapa orang yang diberi tugas oleh Tuhan seperti itu. Tapi ini ada, kita yakin ada. Nah, ini kita niati juga mengikuti bimbingan al-ghos. Di samping merasa bahwa kita ini juga seperti ini nih jasa dari al-ghos gitu. Saya kira di semuanya agama ada. Jadi tidak mungkin Tuhan langsung pada kita ini, mesti melalui orang atau melalui utusan atau melalui apalah bahasanya. Kemudian setelah lillah billah lirasul birasul lilos ada lagi yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah ini di dalam kehidupan sehari-hari ini kita dibimbing untuk selalu melaksanakan kewajiban kita yang menjadi hak yang lain. Kewajiban kita sebagai hamba, haknya Allah, haknya Tuhan yang Maha Esa untuk kita sembah, ya kita menyembah pada Tuhan, kita melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini adalah yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kewajiban kita kepada sesama manusia, kewajiban kita kepada keluarga, kewajiban kita sebagai pengurus kepada seluruh umat yang akan mengamalkan sholat Wahidiyah ini, kita melayani ini, kita laksanakan sebagai kewajiban. Ini masuk di yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Seorang suami melaksanakan kewajiban, seorang istri melaksanakan kewajiban, seorang anak melaksanakan kewajiban, rumah tangga yang seperti ini akan mengalami kebahagiaan, dingin dalam rumah tangga. Karena tidak ada yang menuntut hak, semuanya melaksanakan kewajiban. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Jangan dibalik. Kalau dibalik semua orang boleh menuntut haknya. Loh, lah nanti istrinya nuntut, suaminya nuntut, ya bisa terpenuhi, tapi situasi dalam rumah tangga akan panas. Pemerintah melaksanakan kewajiban, rakyat melaksanakan kewajiban, dingin negara kita. Tapi kalau rakyat ngeyel ya, menuntut pemerintah harus begini, pemerintahnya juga begitu, menuntut rakyat harus begini. Ini bisa terpenuhi, tapi kondisi di negara yang seperti ini akan panas hawanya. Ini masuk di yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Anak melaksanakan kewajiban, orang tua melaksanakan kewajiban, sesama teman juga sama-sama melaksanakan kewajiban. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Hanya bahasa, mohon maaf, itu hanya bahasa. Bahasa itu sebenarnya budaya. Budaya. Boleh enggak saya ngomong misalkan segala puji bagi Tuhan yang mengatur seluruh alam? Boleh ya? Boleh. Itu bahasa Indonesia. Kalau diarabkan alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Itu bahasa. Bahasa itu budaya. Kita jangan terkecoh dengan bahasa, tapi isinya ini yang penting. Enggak usah penting dengan bajunya, tapi isinya orangnya gitu ya. Walaupun siang ganti, malam ganti, itu kan orangnya tetap gitu ya. Enggak usah pangling gitu. Kita sudah punya ketuhanan yang Maha Esa, jadi tidak perlu pangling. Kemudian kalau ada beberapa kewajiban yang ada di hadapan kita, ini kita dibimbing oleh penyusun sholawat Wahidiyah memilih yang namanya takdimul aham fal aham, mana yang paling penting dari hal-hal penting ini. Ini
contoh yang pernah dicontohkan oleh mu'alif, seingat saya, ketika kita itu melihat orang tenggelam, ya, bersamaan dengan itu kita harus sholat. Kalau orang Islam ya, sholat, dan harus wudhu, waktunya mepet, sholat hanya 1 rakaat sudah habis. Berbarengan dengan itu, ini sudah sama-sama penting. Menolong orang tenggelam ini sudah al-aham, sangat penting, karena bukan urusan sakit lagi, ini urusannya nyawa. Kalau ya nanti saya tak ibadah dulu, nanti tak tolong, ya mati orang ini ya. Lah, melakukan ibadah kepada Tuhan, sholat itu menurut Allah ini kalau orang Islam kan wajib harus dilakukan. Nah, ini sama-sama penting dan waktunya sudah mepet. Hanya misalkan sholat duhur itu hanya siang, ya nggak boleh dilakukan malam, ngaturannya siang gitu ya. Jadi kalau orang Islam ini pada posisi yang sama-sama penting, sama-sama aham, karena sudah tidak bisa dipilih. Lah kalau orangnya itu hanya jatuh, misalkan ya nggak apa-apa, hanya perlu obat merah, lah itu mungkin mementingkan ibadah, gitu ya. Kasih obat merah sudah, tapi ini sudah penting. Kalau melakukan salah pilih nanti jadi masalah. Tenggelam ini adalah sesuatu yang paling banyak manfaatnya.